Oke. Nah, jadi, pada malam hari ini, aku mau sharing tentang yang judulnya adalah peperangan di dalam diri kita, peperangan di dalam diri kita. Nah, sebelum aku mau share kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini gitu ya, nah aku mau memperkenalkan diri dulu nih, memperkenalkan diri dulu. Jadi, perkenalkan nama saya Abimael Manuel, biasa dipanggil Bima, sehari-hari bekerja sebagai seorang konsultan pajak, gitu, tapi saya juga melayani di komunitas ataupun di gereja namanya City Gate, GBI Jemaat City Gate di daerah Kelapa Gading. Selain itu juga saya bekerja sebagai konsultan pajak, tadi udah disebutin. Saya hobi juga nih main sepak bola gitu ya, dan tentunya saya sudah menikah dengan satu orang istri, Vanda Amanda, dan apa ya, kurang lebih itu aja kali ya kebanyakan ininya yang biasa saya lakukan ya, kerja, pelayanan, main bola, ataupun ya nonton bola dan sebagainya lah. Itu beberapa hal yang biasanya saya kerjakan, saya lakukan hal-hal yang excited banget lah dalam kehidupan saya gitu. Jadi pada malam hari ini, mana nih yang udah antusias banget untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan pada malam hari ini mari kita masuk kepada apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini, lebih dari khotbah yang bagus dan rapi, kami butuh suara Tuhan, kami butuh tuntunan tangan Tuhan, kami butuh suara Tuhan pada buat kami pada malam hari ini, karena kami percaya lebih dari segala sesuatu yang kami pikir kami butuhkan, kami butuh anugerah Tuhan, kami butuh mujizat Tuhan, kami butuh pertolongan tangan Tuhan untuk nyata hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk sampaikan kebenaran Tuhan, juga untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, sama-sama kami diurapi, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami, boleh mendarat penuh dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, memberikan jawaban, memberikan pengharapan, memberikan petunjuk, memberikan jalan untuk membuat kami bisa semakin hari semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke. Pada malam hari ini, kalau kita back gitu ya, judulnya adalah peperangan di dalam diri kita. Beberapa orang dari kita bisa sadar, bisa nggak sadar bahwa sebenarnya di dalam diri kita itu suka ada peperangan. Kalau orang-orang yang suka dengan apa ya, anak-anak yang senja gitu ya, mungkin bisa paham gitu dengan yang namanya konflik batin gitu ya, bahwa di dalam hidupnya, di dalam batinnya, di dalam perasaannya, di dalam pemikirannya, itu suka ada kayak konflik, suka kayak ada peperangan yang kayaknya tuh nggak berhenti-berhenti. Peperangannya tuh kayak nggak stop-stop di dalam kehidupan kita. Bahkan ada kalanya kayak, pernah nggak sih kita hidup itu yang kayak mau ngapa-ngapain aja capek? Padahal tidurnya kayaknya udah cukup, eee, makannya juga udah cukup, istirahatnya mungkin udah cukup, tapi tetap capek, tetap lemes, tetap kayak nggak bersemangat. Jangan-jangan itu karena ada sebuah kelelahan di dalam diri kita, yang kita tuh benar-benar ngerasa lelah, ngerasa letih, nggak berdaya, karena ada peperangan yang terus berkecamuk dalam kehidupan kita. Beberapa orang ada yang mungkin mengalami badannya nggak kemana-mana, tapi pikirannya jalan terus. Nah, itu kan capek banget gitu ya. Jadi pada malam hari ini izinkan saya berbagi tentang peperangan di dalam diri kita. Nah, beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu, waktu saya lagi kerja, lagi di kantor, saya ya lagi istirahat sebentar, biasa buka HP, ngecek HP gitu ya. Sampai akhirnya waktu saya lagi nge-scroll-scroll Instagram, tiba-tiba tuh saya kaget banget gitu. Karena kok bisa-bisanya istriku ini ngeposting tentang Bitcoin, tentang kripto. Wah, tiba-tiba berpikir kan, apa jangan-jangan dia punya rekening yang aku nggak tahu gitu ya, jadi mau mau mulai overthinking gitu ya, atau kok bisa-bisanya ya, atau dia tuh sebenarnya tertarik yang nggak bilang-bilang gitu ya, jadi kok bisa-bisanya ya gitu ya, sampai akhirnya di tengah kebingungan itu saya kontak gitu kan, sayang kamu ngeposting tentang Bitcoin nih gitu, maksudnya
itu tuh bukan yang Vanda banget gitu. Jadi Vanda yang saya kenal kayaknya tuh nggak bakalan mungkin untuk ngeposting yang seperti ini gitu, kayak di gambar ini gitu ya. Sampai akhirnya saya tanya, kamu beneran nih kamu yang posting gitu ya. Ternyata akhirnya Vanda berapa menit kemudian kontak bahwa oh bukan, kayaknya akun IG-nya tuh kena hack gitu. Jadi kalau kita pikir yang bisa kena hack itu, yang bisa kena retas itu cuman akun sosmed kita, akun bank kita, itu benar, tapi bahkan sebenarnya diri kita tuh juga bisa kena hack. Kalau kita sadari gitu ya dalam kehidupan kita, jangan-jangan hidup kita tuh juga udah bisa kena hack loh dalam kehidupan kita. Serangan hack itu terjadi ketika ada sebuah sistem yang bekerja tanpa tuh kita sadari. Jadi sama kayak Vanda tuh, dia nggak posting apa-apa hari itu, dia nggak mungkin nggak buka sosmednya, dia nggak buka akunnya dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dari akunnya itu dia memposting hal-hal yang sebenarnya bukan Vanda yang mengerjakan gitu, tapi karena akunnya ngeposting seakan-akan kayak Vanda yang ngeposting, padahal tuh bukan bukan dia gitu. Jadi ternyata hack itu adalah ketika ada sebuah sistem yang bekerja tanpa kita sadari. Vanda tuh nggak sadar, akunnya itu tuh udah dibajak, akunnya tuh udah dihack gitu, akunnya quote in quote udah diambil alih gitu. Nah, sama dalam kehidupan kita, kita tuh jangan-jangan juga sering kehack loh dalam kehidupan kita itu, bahwa ada sebuah sistem yang bekerja yang kita tuh nggak sadari, bahkan sistem itu tuh udah sampai mengambil alih perasaan-perasaan kita, perkataan-perkataan kita, tindakan-tindakan kita, udah di bawah pengaruh oleh sistem yang ngehack diri kita. Dan selama ini jangan-jangan kita tuh nggak pernah sadar dalam kehidupan kita. Pernah nggak sih kita ada dalam sebuah keadaan bahwa kita tahu apa yang benar, kita mau ngelakuinnya, tapi ujung-ujungnya nggak kita lakukan juga. Malah bahkan ada yang sampai bahkan melakukan yang sebaliknya. Jadi pernah nggak kita tuh ada dalam keadaan, aku tahu sih apa yang benar, aku kepengen banget melakukannya, tapi ujung-ujungnya tetap nggak dilakukan, atau bahkan malah kita melakukan yang sebaliknya. Jadi kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan-jangan selama ini ada sebuah sistem yang bekerja dalam kehidupan kita dan kita tuh nggak sadar. Sama kayak akun IG yang kehack tadi, nggak posting, nggak ngapa-ngapain, tapi tuh ada postingan, ada nge-follow-follow, bahkan beberapa hari berikutnya Vanda tuh baru sadar karena ngelihat deretan story orang-orang tuh, ini siapa ya, kok kayaknya dia nggak kenal. Jadi mungkin selain hacker itu sempat ngeposting tentang Bitcoin tadi, sempat nge-follow-follow orang-orang yang Vanda juga nggak kenal dan sebagainya. Untungnya nggak sampai kontakin orang-orang mungkin untuk pinjam uang dan lain sebagainya, nggak sampai sejauh itu, tapi tetap beberapa waktu lamanya akunnya itu sempat keambil alih, sempat posting sesuatu yang nggak diniatkan dan lain sebagainya. Jadi jangan-jangan kalau kita mau sadari, selama ini tuh ada sebuah sistem juga yang bekerja dalam kehidupan kita dan kita tuh nggak pernah menyadarinya gitu. Jadi menarik ya gitu, bahwa jangan-jangan dalam kehidupan kita tuh ada sebuah sistem yang bekerja yang bahkan kita tuh nggak pernah sadari. Kalau misalnya teman-teman berpikir, emang ada ayatnya? Ada loh ayatnya di dalam Alkitab. Ayatnya ada di Roma 7, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan bilang begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Kalau kita stop ayatnya sampai sini, coba deh kita perhatikan ayat ini benar-benar. Ayat firman Tuhan bilang begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki. Jadi ternyata tuh gini, punya kehendak untuk melakukan hal yang baik, itu tuh baik. Tapi kehendak saja, willpower aja, itu tuh nggak cukup. Seringkali kan kalau kita baca buku-buku motivasi gitu ya, kita tuh start with your why. Kita perlu tahu why-nya, kita perlu tahu tujuannya, kita perlu willpower-nya ya, kekuatan untuk punya kehendak yang kuat, punya grit, punya ketekunan dan lain sebagainya. Bukan berarti itu tuh buruk, bukan berarti itu tuh nggak penting, tapi gini, hanya sekedar punya kehendak saja itu tuh nggak cukup.
Alkitab bilang, sebab bukan apa yang aku kehendaki. Artinya dia punya kehendak yang baik, bahkan kehendaknya itu dia mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang baik, dia paham yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi kehendaknya udah benar, pengetahuannya udah benar, tapi tetap yang dilakukan apa yang dia nggak kehendaki, apa yang dia tahu salah. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi bayangin ya, ternyata ada sebuah sistem yang namanya dosa yang bekerja di dalam diri seseorang yang membuat dia melakukan apa yang salah, padahal dia pengen buat yang baik. Dia punya kehendak, dia punya niat untuk melakukan hal yang benar, tapi kuasa dosa itu tuh membuat seseorang akhirnya jatuhnya melakukan apa yang jahat, apa yang nggak berkenan, apa yang merugikan orang lain, menghancurkan diri sendiri. Itu yang membuat orang akhirnya jadi tidak sampai kepada apa yang sebenarnya Tuhan mau di dalam kehidupannya. Jadi menarik gitu ya, bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita itu terbelenggu oleh sebuah kuasa, oleh sebuah sistem yang namanya dosa, yang membuat kita tuh melakukan apa yang sebenarnya kita nggak kepengen gitu ya. Jadi kalau misalnya pun kita apa ya melihat kehidupan kita gitu ya, kita menyadari gitu ya bahwa jangan-jangan di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita tuh juga nggak kepingin, tapi akhirnya kita lakukan juga. Kita pengen yang baik, akhirnya kita lakukan yang jahat. Berapa banyak dari kita pengen untuk hari ini, misalnya, hari ini pengen penuh jadi hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Ujung-ujungnya marah-marah juga. Jadi seringkali bukan cuman keinginannya, kehendaknya aja, pengetahuannya aja, tapi kita juga perlu sadari bahwa di dalam diri kita, jangan-jangan ada sebuah peperangan, ada sebuah pertempuran di dalam diri kita yang kita tuh nggak pernah sadari, dan itu tuh sebenarnya ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita nggak sadari, kita nggak pahami, kita nggak perhatikan, jangan-jangan hidup kita tuh sedang menuju kepada kehancuran, kepada kesia-siaan, kepada hal yang buruk dalam kehidupan kita, karena ada hal-hal yang tidak kita sadari di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, hidup kita itu terdiri dari banyak macam pola. Hidup kita tuh terdiri dari banyak banget yang namanya pola. Ada yang namanya pola pikir, ada yang namanya pola rasa, perasaan-perasaan kita, ada yang namanya pola istirahat, pola tidur, ada yang namanya pola interaksi, ada yang namanya pola hidup atau yang kebiasaan, pola istirahat tadi ya. Termasuk juga ada yang namanya pola kepercayaan dan yang namanya pola asuh. Nah, di dalam kehidupan kita, kita hari ini itu adalah terdiri dari berbagai macam pola. Jadi, kalau kita melihat hidup kita, biasanya itu selalu ada polanya. Bahkan, orang yang paling random sekalipun, itu sebenarnya ada polanya. Jadi, hidup kita tuh terdiri dari ada pola pikirnya, ada pola rasanya, perasaan-perasaannya, ada pola tidurnya, pola istirahatnya, pola makannya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, setiap kita tuh pasti itu ada pola-polanya gitu. Ada kebiasaan-kebiasaannya dan pola-pola tersebut terbangun itu by nature, ada yang diturunkan melalui genetik, tapi terbanyak hal yang lainnya itu by nature, by nurture. Jadi mungkin pola asuh orang tua, kebiasaan, lingkungan, kondisi, dikondisikan gitu ya, pilihan-pilihan kehidupan yang dia buat, itu yang menentukan pola-pola di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat hidup kita tuh sebenarnya adalah sebuah pola. Contoh apa sih sebuah pola dalam kehidupan kita? Pernah nggak kita dalam keadaan tuh kayak gini? Kita bilang sama diri kita dan kita bilang gini, duh kalau ditekan terus kayak gini, dikit lagi gue marah nih. Misalnya kita ngomong seperti itu. Artinya kita sadar kan dalam kehidupan kita tuh ada pola. Berarti kesabaran kita tuh ada polanya. Kalau ditarik melewati sebuah garis sampai sebuah titik, biasanya aku nih meledak nih, aku marah nih, aku ngamuk nih, aku keluar kata-kata kasar nih. Nah, jadi sebenarnya kita tuh dalam kehidupan kita tuh punya pola-pola, ada pola-pola yang ada dalam kehidupan kita dan kita tuh mungkin nggak sadar, tapi
pola-pola itu tuh sebenarnya membentuk kehidupan kita. Sama seperti gini, hidup kita hari ini adalah hasil dari akumulasi pilihan-pilihan hidup yang kita buat di hari-hari yang lalu. Kalau hari ini, kita memasuki hari ini dengan rasa lapar yang luar biasa, jangan-jangan karena kemarin kita sama sekali nggak makan. Jadi pilihan hidup kita yang kemarin itu akan membawa konsekuensi pada pada keadaan-keadaan kita hari ini. Sama seperti pola-pola ini. Ada orang-orang yang bahkan untuk ngomong sesuatu, untuk marah, untuk berbuat sesuatu, dia tuh udah nggak perlu pakai mikir lagi. Karena apa? Ada pola-pola yang bekerja dalam kehidupannya yang bahkan tuh dia nggak sampai sadari. Pola itu ada, pola itu bekerja, dan dia tuh nggak sadar. Gitu. Di dalam kehidupan kita sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, ini ada ayatnya lagi nih. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 yang A. Ini saya potong aja di bagian sampai setengah ayat yang 19-nya. Firman Tuhan bilang begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kalau kita adalah orang-orang yang rajin baca Alkitab, udah ikut pergi ke gereja dari kecil, ikut sekolah minggu, dan lain sebagainya, kita akan cepat menyadari bahwa gini, kita itu Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Itu biasanya hal yang kita pahami gitu ya, Tuhan menebus dosa-dosa kita. Tapi menarik, ayat ini tuh bilang begini, bahwa kamu telah ditebus bukan dari dosa loh, tapi dari cara hidupmu yang sia-sia. Kenapa sih cara hidup yang sia-sia itu perlu ditebus oleh Tuhan? Karena gini, cara hidup yang sia-sia itu yang menuntun kita kepada dosa. Kalau cara hidup kita tuh sia-sia, ujungnya pasti dosa. Cepat apa lambat, ujungnya tuh pasti dosa. Yang menarik adalah begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Menarik ya? Ternyata tuh begini, cara kita hidup, sedikit atau banyak, itu merupakan warisan dari nenek moyang kita. Menarik ya? Bahwa aku hari ini, itu tuh bukan cuman karena apa yang terjadi dalam kehidupan aku aja, tapi ada warisan-warisan, ada cara hidup yang dari masa lalu, yang ternyata tuh kita bawa terus sampai hari ini, yang membentuk hari ini hidup kita tuh seperti apa. Menarik banget ya, bahwa ternyata cara-cara hidup nenek moyang kita, itu seringkali masih kita bawa sampai ke hari ini. Termasuk luka-lukanya, trauma-traumanya, kecenderungan-kecenderungannya, kebiasaan-kebiasaan buruknya. Gini deh, setiap rumah itu tuh punya kebiasaan nggak? Ya kan? Tiap rumah tangga tuh punya kebiasaan. Orang tua kita punya cara ngomong tertentu. Kalau kita nggak sadarin, jangan-jangan cara ngomong orang tua kita, itu tuh kita bawa sampai hari kehidupan kita duplikat, kita lakukan setiap hari. Beberapa waktu yang lalu tuh saya pernah nyadar bahwa gini, ketika saya melakukan sesuatu, kok gue tuh sadar akhirnya, gue tuh kayak bokap gue banget ya. Ketika gue melakukan ini, ketika gue ngomong ini, gue tuh kayak nyokap gue banget ya. Ternyata tuh ada cara hidup yang tanpa gue sadari, itu tuh terwarisi, gue lakukan setiap hari, gue duplikasi, dan bahkan mungkin gue bagikan, gue lakukan lagi kepada orang-orang yang lain gitu. Jadi, nah, warisan itu tidak selalu dalam bentuk uang, barang yang berharga, bisnis keluarga, dan lain-lain. Tapi warisan itu seringkali juga ada dalam bentuk cara hidup. Yang berbahaya itu adalah begini, untuk mewariskan kekayaan, barang, bisnis, seseorang tuh perlu niat, perlu usaha, sehingga apa yang diwariskan itu terwarisi secara sadar. Karena memang tuh wujudnya nyata banget. Tetapi seringkali warisan cara hidup itu terwarisi dengan cara yang kita tuh nggak sadari.
gaya ngomong, bahkan begini, ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran dari orang tua yang diwarisin ke anaknya terus. Contohnya tuh kayak begini, ada orang tua yang mungkin pernah gagal bisnis. Gagal bisnis karena uangnya mungkin dibawa lari oleh anak buahnya, atau pernah ditipu dari orang, misalnya, suku tertentu. Akhirnya, orang tua ini punya cara hidup adalah begini, cara memandang hidup adalah begini, jangan pernah bisnis sama orang dari suku itu lagi, karena semuanya penipu. Nah, itu kan cara hidup kan? Dan kalau itu tuh kita warisi, kita anggap sebagai kebenaran, kita lakukan, kita bagikan, kita warisi ke anak-anak kita lagi, ternyata hal-hal itu tuh terwarisi terus. Cara hidup seperti itu terwarisi terus dalam kehidupan kita. Ketakutan kita, mungkin kepahitan kita, kalau nggak diberesin, kalau nggak ditebus oleh darah Kristus, kalau nggak dipulihkan, kalau nggak dibereskan, itu akan jadi cara hidup yang terus terwarisi ke anak cucu kita. Sama seperti begini, ada orang punya kekhawatiran itu sampai batasan tindakan aja, atau perasaan. Jadi mungkin dia jadi mudah cemas, dia jadi agak takut menghadapi hidup, jadi pesimis, karena dia punya kekhawatiran. Tapi ada orang-orang yang kekhawatiran itu udah bukan di perasaan lagi, bukan cuma tindakan lagi, tapi udah jadi way of life, udah jadi cara hidup. Contohnya seperti apa? Contohnya tuh kayak begini. Misalnya waktu kita baru lulus kuliah, kita bekerja, gaji kita masih kecil. Mungkin kita ngerasa, aduh aku khawatir nih, uangnya cukup sampai akhir bulan nggak ya? Tapi kalau misalnya hal itu udah berlangsung 5 tahun, 10 tahun, gaji kita udah meningkat, posisi kita udah meningkat, dan kita masih hidup dengan kekhawatiran yang sama, jangan-jangan kekhawatiran itu bukan lagi perasaan, tapi udah jadi cara hidup dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita baca firman Tuhan bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, itu kebenarannya. Tapi di dalam diri kita selalu ada pertentangan tuh begini, kayaknya nggak mungkin deh. Masa sih Tuhan bisa mencukupi? Jadi tuh kayaknya dalam hidup kita, setiap kita baca firman Tuhan, selalu ada konflik batin, selalu ada peperangan dalam diri yang berkecambuk. Mungkin nggak ya Tuhan tolong kita? Bisa nggak sih Tuhan tuh melewatkan aku dari hal-hal ini? Mungkin nggak sih hari gini tuh mujizat masih ada? Emangnya Tuhan masih menjawab doa? Jadi tuh ada sebuah cara hidup yang membentuk seseorang, itu tuh hidupnya nggak bisa selaras, nggak bisa sepakat dengan kebenaran firman Tuhan, karena selama ini dia mewarisi cara hidup yang nggak membangun, mewarisi cara hidup yang mungkin penuh luka, penuh kekhawatiran, penuh banyak hal-hal yang nggak baik di dalam kehidupannya. Nah, itu yang membuat kita jadi selalu punya konflik batin, selalu punya peperangan di dalam diri yang nggak pernah selesai-selesai. Nah, ini ayat yang saya mau bagiin buat kita semua nih. Firman Tuhan bilang begini, Mazmur 19 ayat 12, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Jadi ternyata banyak orang tuh sulit tahu kalau dia tuh lagi kesesatan. Sama seperti kalau orang lagi tersesat, salah jalan, kadang orang perlu sampai kepepet, sampai mentok dulu baru sadar dia tuh salah. Tapi di tengah perjalanan dia menuju mentok tuh nggak banyak orang yang mudah untuk sadar bahwa dia tuh lagi tersesat. Alkitab bilang begini, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ternyata gini, apa yang tidak kita sadari dalam kehidupan kita, jangan-jangan lagi menuntun kita kepada kesesatan. Hal-hal yang tidak kita sadari dalam kehidupan kita, jangan-jangan sedang membawa hidup kita tuh jadi terbanyak belenggu. Makanya firman Tuhan bilang begini, bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Karena apa yang nggak kita sadari itu, kadang tuh berbahaya. Sampai membuat kita tuh jadi terikat, membuat kita tuh jadi hidup dalam belenggu, hidup kita jadi nggak bebas, hidup kita jadi nggak maksimal. Karena ada banyak hal, ada sistem, ada dosa, ada cara hidup dalam kehidupan kita yang tidak kita sadari, yang bekerja dalam kehidupan kita, yang ngehack diri kita terus, yang membawa kita tuh sampai akhirnya nggak mencapai kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita tahu yang kebenaran, yang harusnya kita lakukan, dan lain sebagainya gitu. Jadi, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah, pernah nggak sih kita
ngomong kalimat ini, "Gue tuh lagi bingung banget deh, gue tuh kenapa ya?" Nah, pernah nggak kita ngalamin keadaan yang seperti itu? Jadi kayak kita tuh kayak lagi galau banget, sampai kita tuh sama diri kita sendiri tuh bingung, "Gue tuh kenapa ya?" Jadi seakan-akan perasaan kita tuh kayak nggak teridentifikasi, kita tuh nggak tahu, gue tuh lagi marah kah, gue tuh lagi sedih kah, gue tuh lagi kecewa kah, gue lagi putus asa kah, atau mungkin gue lagi mati rasa atau apa. Jadi bener-bener orang tuh lagi kebingungan aja, nggak tahu dia tuh kenapa. Atau mungkin kita pernah ngomong gini, "Udahlah, udah nggak ngerti lagi." Nah, gitu ya. Jadi sekarang kan udah kayak, udah putus asa banget, udah deh nggak ngerti lagi. Di sini saya tulis begini, kegalauan adalah sebuah kondisi di mana kita tidak bisa mengenali dan memahami lagi perasaan-perasaan kita, gitu ya. Jadi galau itu adalah sebuah perasaan yang tidak terdefinisikan, nggak bisa dinamain. Kenapa nggak bisa dinamain? Karena kita tuh nggak kenali, kita tuh nggak pahami perasaan-perasaan kita. Ada kalanya orang-orang tuh nggak ngerti dan nggak memahami diri kita, bukan karena orang lain tuh jahat, tapi karena kita sendiri yang nggak ngerti dan nggak memahami diri kita. Berapa banyak orang suka bilang gini, "Ah, gue sebel banget sekarang. Ah, di komunitas, di gereja, orang mah udah nggak ada yang peduliin sama gue." Jawabannya tuh belum tentu loh. Bisa jadi kita lagi kebingungan sama diri kita sendiri, kita nggak mengkomunikasikan ke orang lain, kita nggak minta tolong, kita nggak memberi informasi, orang juga bingung mau approach kita. Ini lagi pengen sendiri, lagi pengen dibantu, atau lagi pengen apa, sampai orang tuh karena nggak paham, akhirnya jadi hati-hati, jadi jaga jarak, akhirnya kita merasa, oh, nggak ada orang lagi yang peduli, oh, udah nggak ada lagi yang paham, oh, orang mah cuman sibuk sama dirinya masing-masing, orang mah, udahlah orang Kristen mah jahat, gereja mah gitu aja, dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi punya kesimpulan-kesimpulan yang salah dalam kehidupan kita, hanya karena kita tuh nggak memahami, nggak mengerti perasaan-perasaan kita sendiri, pemikiran-pemikiran kita sendiri. Jadi, pada malam hari ini sebelum saya akan menutup sharing pada malam hari ini, ada 4 hal gitu ya yang terkait dengan introspeksi diri yang bisa kita mulai sadari di dalam kehidupan kita bisa mulai terapkan dari 4 hal yang sederhana ini. Yang pertama tuh begini, jangan-jangan kita sering inspeksi, yaitu melihat keadaan sekitar, dan retrospeksi, melihat ke belakang, tapi tidak pernah introspeksi atau melihat ke dalam diri, gitu. Berapa banyak dari kita kalau misalnya memberi penilaian ke orang lain, wah kita tuh bisa tuh satu kertas kita tulis si A tuh begini begini begini, dia tuh begini 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 begini. Tapi coba dibalik, bisa nggak kita membuat penilaian untuk diri kita sendiri? Jangan-jangan kita nggak ngerti sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngelihat ke dalam. Ngelihatnya ke sekitar terus, ngelihatnya tuh hidup orang lain yang diperhatiin tuh, apa yang orang punya, barangnya apa, pergi liburannya kemana, atau biasanya kita retrospeksi, melihatnya ke belakang, ngelihat kegagalan kita, ngelihat kejatuhan kita, ngelihat kebodohan kita, ingatnya hal-hal yang dari masa lalu terus. Jadi kebanyakan inspeksi, kebanyakan retrospeksi, tapi nggak pernah introspeksi. Di sini saya tulis bahwa jangan-jangan pribadi yang paling sering kita abaikan adalah diri kita sendiri. Pernah nggak sih kita bertanya pada diri kita sendiri bahwa, "Hey Bim, how are you today? Is it good? Kamu tuh lagi ngalamin apa sih? Kamu tuh lagi bergumul apa sih?" Karena jangan-jangan hidup kita yang terlalu cepat itu membuat kita tuh nggak sadar apa yang kita lagi pikirin, apa yang kita lagi rasain. Dan ketika kita belum memproses dua hal ini, udah ada permasalahan baru, udah ada pergumulan baru, udah ada tantangan baru. Jadi seakan-akan perasaan kita tuh ke depres terus, ketekan terus, sampai itu tuh nggak pernah kita kenali. Kita tuh nggak pernah sadari. Berapa hari yang lalu saya baca sebuah kalimat bagus banget, dibilang begini, "If you don't care about your wellness,
if you don't care about your wellness, you will face your illness, gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah mengurusi atau kita nggak pernah memperhatikan tentang wellness-nya kita, kesejahteraannya kita harus siap-siap menghadapi yang namanya kesakitan-kesakitan kita, our illness. Jadi wellness sama illness tuh sangat bertalian. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari secara sederhana adalah begini, introspeksi itu butuh kejujuran dan butuh kerendahan hati. Sama seperti bergumul. Bergumul itu perlu kejujuran, perlu kerendahan hati. Kalau kita bawa pokok doa kita sama Tuhan, kita bergumul sama Tuhan, kalau bisa, jangan punya jawaban duluan. Karena kalau kita udah punya kecenderungan hati duluan, udah punya jawaban duluan, bergumulnya itu jadi nggak netral. Jadi akhirnya bukan tanya Tuhan, tapi maksa Tuhan. Sama. Introspeksi itu juga perlu yang namanya kejujuran, butuh yang namanya kerendahan hati. Karena begini, ketika kita membuka diri kita untuk melihat ke dalam diri, jangan-jangan kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita harapkan itu tuh terjadi atau ada dalam kehidupan kita. Sama seperti kayak orang lagi beresin gudang. Kadang kita nggak sadari di dalam gudang kita itu tuh isinya apa-apa aja. Dan jangan-jangan kita tuh nyimpen hal-hal tuh yang barang-barang rongsok, barang-barang yang berguna, barang-barang yang kita tuh nggak kepingin lagi ada dalam kehidupan kita. Jadi itu makanya kita dalam introspeksi, kita butuh kejujuran, dan kita butuh yang namanya kerendahan hati. Bersediakah kita untuk jujur dan terbuka dengan setiap detail-detail kehidupan kita, termasuk kemenangan-kemenangannya dan juga kekalahan-kekalahannya. Karena kalau kita introspeksinya cuma pengen melihat kemenangan-kemenangan aja, nggak mewaspadai kekalahan-kekalahan, nanti jadi nggak balance. Ataupun juga kita cuma pengen mengintrospeksi kebangkitan-kebangkitan kita, nggak melihat kehancuran-kehancuran kita, dan hal sebagainya. Karena begini, kehancuran yang nggak pernah kita kenali dan nggak pernah kita akui, nggak akan pernah bisa kita benahi. Apa yang tidak kita kenali, apa yang tidak kita akui, tidak dapat kita benahi. Contohnya begini, kalau ternyata aku introspeksi diri, dan akhirnya aku menemukan bahwa begini, Bima adalah orang yang nggak sabaran banget. Kalau aku nggak kenali bahwa aku tuh orang yang nggak sabaran, saya tidak mengakui bahwa memang benar saya orang yang nggak sabar. Most likely, area ketidaksabaran itu nggak bisa dibenahi. Karena apa? Kita nggak bersedia untuk kenali, kita nggak bersedia untuk kita akui. Hal yang ketiga, introspeksi yaitu melihat ke dalam diri tanpa memandang kepada Tuhan, itu akan jadi hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena begini, berusaha menyelami pemikiran dan perasaan kita sendiri tanpa kita punya jangkar yang kuat yang dilabuhkan kepada Kristus, itu hanya akan membuat kita hanyut dan tenggelam dalam pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan kita sendiri. Pernah nggak ngelihat orang yang akhirnya udah tenggelam dalam negative thinking-nya sendiri, udah tenggelam dalam perasaan-perasaannya sendiri? Kenapa sih itu semua? Bukan dia tuh kurang introspeksi. Mungkin dia udah introspeksi, tapi begini, dia akhirnya hanyut karena nggak punya jangkar yang kuat, nggak punya dasar yang kuat. Akhirnya mudah terombang-ambing oleh perasaannya hari ini, luka-lukanya di masa lalu, apa kata orang, dan lain sebagainya. Akhirnya itu tuh membuat dia tenggelam di pemikirannya sendiri, kesimpulannya sendiri, perasaannya sendiri. Akhirnya tenggelam di situ karena nggak punya jangkar yang jadi sauh yang kuat di dalam kehidupannya. Hal yang keempat, hal yang terakhir yaitu adalah introspeksi itu tentang kita yang menjadi sadar bahwa kita perlu kehadiran dan anugerah Tuhan setiap hari. Banyak pengajaran di luar sana. Introspeksi adalah tentang seni mengenal diri sendiri. Buat saya, itu baru separuh benar. Betul, bahwa kita ketika kita introspeksi diri, kita akan belajar lebih mengenal diri kita, mengenal mungkin luka kita, perasaan kita, pemikiran kita, dan lain sebagainya. Tapi tujuan introspeksi itu bukan itu.
Tujuan introspeksi adalah untuk kita jadi sadar ketika kita tahu kecenderungan kita, keberdosaan kita, lukanya kita, pahitnya kita, kemarahannya kita, beban-beban emosional yang kita bawa, ketertolakan yang kita bawa, itu semua justru menyadarkan kita bahwa begini, iya ya, justru karena aku begitu tahu diri aku dengan keberdosaannya, dengan kemerosotannya, aku tuh makin perlu sadar akan kehadiran Tuhan dan anugerah Tuhan setiap hari dalam hidup. Jadi kalau kita cuma membangun kesadaran akan diri sendiri, tanpa membangun kesadaran akan Tuhan, ujung-ujungnya kita akan jadi self-centered, di mana hidup kita itu jadi tentang diri kita sendiri, perasaan-perasaan kita sendiri, pemikiran-pemikiran kita sendiri, sehingga tidak memberikan ruang untuk Tuhan tuh hadir, Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Jadi kalau kita udah sampai di titik yang seperti itu, jangan-jangan kita udah sampai titik yang berbahaya tuh di dalam kehidupan kita, bahwa kita benar-benar nggak menyadari lagi bahwa lebih dari sekedar Tuhan tuh ada dalam kehidupan kita, Tuhan tuh nyata dalam kehidupan kita tuh perlu sadar bahwa kita tuh perlu bergantung penuh sama Tuhan, karena kita sadar bahwa seberapa bobroknya kita, seberapa hancurnya kita, seberapa kita tuh nggak pernah bisa hidup tanpa di luar anugerah Tuhan gitu ya. Jadi di sini ternyata saya lupa ada satu slide lagi. Ya, gitu ya. Ini dia. Pernah nggak sih kita tuh begitu memikirkan sesuatu sampai kita tuh kewalahan sendiri? Sampai kita tuh nggak bisa ngerasa tenang, kita tuh nggak bisa beristirahat. Karena kita pikirin terus gitu ya. Jadi peperangannya tuh kayak jalan terus dalam kehidupan kita, dan ya udah, kita jalanin aja seperti itu terus. Saya tulis begini, apa yang terus kita genggam erat akan terus menjadi beban dan tanggung jawab kita. Ini jadi perenungan deh buat kita. Mau berapa lama lagi kita terus berjuang sendiri dalam peperangan yang nggak bisa kita menangkan. Konflik batin itu tuh nggak bisa kita menangkan dengan kekuatan kita sendiri. Peperangan di dalam diri kita itu tuh nggak bisa kita menangkan dengan kekuatan kita sendiri. Jawabannya cuma satu, datang, bawa, dan serahkan kepada Tuhan, gitu ya. Mau berapa lama lagi sih kita nganggap diri kita tuh kayak bisa? Mau berapa lama lagi sih kita nganggap hidup kita tuh kayak kuat? Dan saya akan mau menutup dengan sebuah cerita, gitu ya, dengan sebuah cerita. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Ceritanya tuh begini. Saya itu punya cara hidup yang buruk banget terkait tentang tidur. Jadi kalau dalam sehari-hari itu saya bisa tidur tuh cuman 3 jam, 4 jam, 5 jam tuh udah hebat deh, 6 jam tuh udah anugerah banget. Jarang yang 7 jam, 8 jam. Bukan cuman karena kerjaannya tuh berat, kerjaannya tuh banyak, kadang tuh sampai overtime dan sebagainya gitu ya. Tapi hal itu tuh berlarut-larut gitu ya, sampai akhirnya kesehatan tuh sempat menurun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di pandemi kemarin, di pandemi kemarin sekitar tahun 2020, 2021, ketika saya lagi mau menata kesehatan saya gitu ya, salah satu area yang paling sukar untuk dibenahi itu adalah area tentang memperbaiki pola tidur, sampai akhirnya suatu kali saya tuh lagi ikut sebuah sebuah sertifikasi gitu ya, tentang kalau teman-teman yang tahu itu namanya NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming gitu ya. Jadi saya lagi ikut sertifikasi itu, dan coach-nya tuh tanya gitu ya, coach-nya tuh nanya gini, ada hal nggak dalam hidup kamu tuh yang pengen kamu rubah? Terus saya cuma bilang gini, saya tuh pengen loh bisa tidur nyenyak, tidur tenang, tidur dengan ini. Saya tuh susah untuk bisa kayak gitu. Akhirnya saya diterapi sama coach itu. Di terapinya tuh saya ditanya, oke, kamu tuh kebiasaannya apa, gimana emang biasanya selama ini kamu pikir kamu tuh kenapa nggak bisa tidur? Oh iya, soalnya saya tuh
kan kerjanya tuh kan di kantor konsultan pajak, jadi kadang sampai malam. Kalau udah lewat jam tidur tuh adrenalin tuh kayak naik lagi, apalagi deal with angka dan lain sebagainya. Jadi kayak terpacu banget. Jadi waktu pulang tuh masih seger dan lain sebagainya, malah nggak bisa tidur. Kayaknya tuh hormon-hormonnya tuh mungkin kortisolnya masih tinggi, hormon stresnya masih tinggi dan segala macamnya. Jadi nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Sampai singkat cerita, eh, saya di terapi lah sama coach ini. Coachnya mulai nanya kan, oke itu yang kamu alamin apa dan lain sebagainya. Coach itu setelah berbanyak tanya jawab sampai kepada sebuah kalimat pertanyaan yang it hits me. Dia bilang begini, sebenarnya kan kalau untuk tidur itu kan perlu tidur aja kan. Iya juga sih, badan capek sih, tapi kayak nggak bisa tidur gitu. Sampai akhirnya coachnya tuh nanya gini, kamu tuh sebenarnya rela nggak sih untuk kamu tuh istirahat malam itu? Terus tiba-tiba saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Saya cuma bilang gini, iya ya, sebenarnya tidur itu kan masalah merelakan diri aja kan, bahwa gini, memang ada pergumulan, tapi kan nggak bisa diberesin juga malam ini kan. Jadi sebenarnya kan cuma perlu kerelaan hati untuk, oke, ada banyak hal yang aku nggak bisa beresin malam ini, tapi malam hari ini aku memilih untuk aku tidur, beristirahat, karena besok aku pengen berjuang lagi. Sebenarnya kan intinya itu kan. Terus tiba-tiba coachnya tuh nanya, saya bilang gini, enggak coach, gue tuh nggak rela loh buat tidur. Kenapa nggak rela buat tidur? Terus saya mulai ditanya-tanya pertanyaan, sampai akhirnya saya menemukan akarnya, kenapa saya tuh sulit untuk tidur. Jawabannya adalah begini, saya sulit untuk merelakan diri untuk tidur karena begini, ada begitu banyak hal di hidup ini yang selama ini saya pengen atur, kontrol, dan kalau nggak berjalan seperti apa yang saya kepengen, saya tuh frustrasi, saya tuh marah. Seumur hidup saya nggak pernah tahu I'm a control freak. Kalau tanya orang yang dekat sama saya, contohnya Francisca ya, saya itu kan orangnya, ya udah deh, mau apa juga ya jadi, atau apa, kayaknya tuh kelihatannya kayak gitu ya. Tapi ada relung-relung hati tertentu di dalam diri saya, yang ternyata tuh saya nggak sadar. I am a control freak. Sampai saya tuh nggak rela untuk tidur, karena masih mikirin besok tuh pengen diaturnya kayak begini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi tuh kayak gue tuh nggak mau tidur sekarang, karena tuh ada hal yang besok pengen dikejar, hal yang ini, dan lain sebagainya. Sampai seakan-akan gue tuh nggak rela untuk tidur. Tiba-tiba pertanyaan itu tuh menyadarkan, iya ya, kok gue sampai sebegitunya ya? Padahal kan hidup ini ada hal-hal yang bisa gue kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa gue kontrol. Emangnya mau kontrol apa jam 3 pagi sih? Emang orang mana yang bisa gue suruh-suruh untuk ngerjain apa yang gue kepengen jam 3 pagi? Nggak ada juga kan? Jadi intinya kan, ya udah tidur aja, terima aja dengan penuh damai sejahtera bahwa ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita tuh nggak bisa kontrol. Ada hal-hal yang kita perlu kita tunda, kita istirahat, kita pulih kekuatannya besok pagi untuk kita tuh bekerja lagi, mikir lagi dan lain sebagainya gitu. Tapi momen itu tuh akhirnya jadi menyadarkan saya, iya ya, jangan-jangan di dalam diri aku tuh ada banyak relung-relung hati tuh yang gue tuh nggak sadarin. Sampai akhirnya menyadarkan bahwa nggak bisa tidur itu tuh cuman buah. Akarnya it's much deeper and darker than sulit tidur. Gitu ya. Sampai akhirnya puji Tuhan setelah di terapi akhirnya uh, bisa tidur gitu ya. Bahkan sampai di ini nama coachnya. Malam ini tidur, catat tidur jam berapa, bangun jam berapa, besok pagi bangun langsung kabarin. Jadi gitu bangun pagi langsung dikabarin, coach tadi malam udah bisa tidur, udah lama banget nggak pernah tidur yang seperti itu, bangunnya segar dan sebagainya. Terus saya langsung kabarin gitu. Jadi ada padahal kalau mau dipikir-pikir, tidur itu kan gratis ya, nggak harus bayar ya. Kenapa sih itu sampai rumit banget gitu, mau tidur itu susah banget gitu. Tapi akhirnya tuh menyadari bahwa jangan-jangan tuh ada sistem-sistem hidup yang bekerja dalam kehidupan saya yang membuat saya tuh akhirnya punya pola-pola yang nggak sehat dan sebagainya yang menghancurkan kehidupan. Dan pada malam hari ini saya berharap berdoa bahwa ketika firman Tuhan dibagikan, mungkin saya nggak sedang berkhotbah kepada orang yang lagi sulit tidur pada malam hari ini. Mungkin kalian punya pergumulan yang lain, hal-hal yang lain, tapi coba deh
mulai malam hari ini sadari bahwa begini, "Hai jiwaku, aku kenapa ya?" Coba deh mulai, melihat ke dalam diri kita, gini, kalau orang dibawa untuk introspeksi diri, gini ya, apalagi nih kalau di gereja karismatik nih, biasanya nih kan, orang kan suka dibawa gini kan, oke, kalau orang lagi dikonseling, lagi didoain kan misalnya, "Wah, aku tuh punya luka batin gini gini gini." Kadang kan ada konselor-konselor yang gini kan, suka bawa orang tuh gini, "Oke, coba deh hari ini kamu masuk lagi ke kejadiannya." Gitu kan. Kadang kan suka ada kan konselor-konselor yang kayak gitu kan, masuk lagi, coba kasih warna dan lain sebagainya, coba diingat lagi. Banyak orang tuh nggak berani masuk tuh, Mak, ke kejadian itu. Karena apa? Lukanya itu terlalu berat, hal itu terlalu sakit. Makanya begini, kalau orang mau masuk ke kejadian itu, gini, jangan masuk sendirian, undang Yesus. Karena kalau orang masuk ke kejadian itu tanpa pertolongan anugerah Tuhan, itu yang keinget tuh bukan bukan pulih, malah tambah sakit lama-lama gitu. Karena nggak pulih-pulih gitu, malah tambah sakit. Jadi hari ini kalaupun kita menemukan gitu ya, teman-teman mungkin menemukan melalui khotbah ini ada hal-hal yang Tuhan lagi singkapkan. Saya cuma pengen bilang begini malam hari ini, coba undang Yesus dan bawa gini, "Tuhan, aku sadar kayaknya ada hal yang aku tuh pahit banget sampai hari ini. Tuhan, tolong aku, bawa aku kepada kejadian itu untuk aku kenal, untuk aku mengerti, untuk aku bisa pahamin why itu tuh membuat hatiku tuh terluka banget." Tapi nggak cuman kayak luka tuh diteropong, tapi gini, "Tuhan, hari ini aku mau sembuh, hari ini aku mau pulih, Tuhan, pulihkan hati aku, berikan kekuatan untuk aku bisa mengampuni." Jadi runtutannya tuh jelas gitu ya. Jadi pada malam hari ini minta anugerah Tuhan, minta damai sejahtera Tuhan, minta apa ya, kuasa kemenangan Yesus di Kalvari itu untuk menaungi kita, untuk kita bisa menemukan, menggali, menyadari, ataupun juga deal dengan luka-luka, peperangan-peperangan yang terjadi di dalam diri kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa pada malam hari ini. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba tahu bahwa akan ada Roh Kudus yang akan selalu ada menemani kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa kalau ada anak-anak-Mu yang hari ini mereka ketika firman Tuhan dibagikan, mereka mulai tersadar akan ada peperangan-peperangan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mulai ada kegelisahan-kegelisahan yang penyingkapan-penyingkapan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa pada malam hari ini, berikan mereka damai sejahtera, sukacita, kekuatan daripada Tuhan, untuk mereka berani melangkah bersama dengan Tuhan, untuk mereka berproses kepada pemulihan dalam setiap peperangan-peperangan, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kalaupun ada anak-anak-Mu di tempat ini yang mereka tahu, mereka butuh support, mereka butuh bantuan, mereka butuh konseling, mereka butuh orang-orang lain, accountable partner untuk menemani mereka berjalan bersama. Aku berdoa Tuhan untuk mereka juga boleh menemukan orang-orang yang tepat, Tuhan pertemukan dengan kesempatan-kesempatan yang tepat, beri mereka keberanian untuk mereka membuka diri, untuk bercerita, untuk minta tolong, karena kami tahu Tuhan, kami percaya yang menolong kami, yang memampukan kami keluar dari ini semua, pasti karena anugerah, pertolongan, mujizat daripada Tuhan. Tapi kami pun juga tahu, kami nggak perlu melaluinya sendirian, karena kami bisa minta tolong kepada orang-orang lain, kepada sahabat-sahabat kami, kepada orang-orang dewasa yang lebih dewasa rohani daripada kami, orang-orang yang menjadi otoritas di atas kami, yang untuk ikut berjalan, berproses bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.